Selamat datang di channel Sarjana Anime. Hari ini kita akan membahas alur cerita anime Bucigiri episode 1. Pasang handset kalian dan kencangkan volume HP kalian. Siap-siap untuk menyelami dunia fantastis yang akan membuatmu terpaku di layar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sebelum langsung ke alur ceritanya, Mimin akan menjelaskan sedikit sinopsis dari anime Bucigiri. Araji Tomobishi terjebak dalam pertempuran orang-orang kuat. Setelah bersatu kembali dengan mantan temannya Mataka Asamine, akan banyak pertarungan di mana Araji akan melibatkan Honki yang bernama Senya. Baiklah, tanpa lama-lama langsung saja dimulai ke alur ceritanya. Diperlihatkan karakter utama pada anime ini bernama Arajin Tomoshibi. Dia adalah musisi band yang baru saja pindah sekolah dan sangat bersemangat untuk bertemu dengan wanita-wanita cantik di sekolah barunya. Di tengah hutan terdapat kuil angker yang terkenal bahwa banyak Honki yang terkurung di sana. Lalu dua anak berandal baru saja tersadar dari mabuknya. Mereka terkejut karena berada di dalam kuil yang angker ini. Mereka pun berlari untuk meninggalkan kuil. Diceritakan juga pada zaman dahulu, Honki adalah sosok yang tak lari meski menemukan hati. Diceritakan juga zaman samurai. Ada seseorang yang membuang pedang dan helmnya. Dia tidak menggunakan apapun selain menggunakan Honki. Dan mereka bertapa sampai titik akhirnya disebut sebagai sosok Honki. Shin berpindah di sebuah sekolah, terlihat tim Minato Kai dan Shiguma Squad akan melakukan perkelahian. Mereka berdua adalah rival dan saling memperebutkan posisi teratas. Lalu Araji bertanya kepada gurunya, apakah ada cewek cantik di kelas? Guru itu mengiyakan dengan muka yang meragukan. Sesampainya Araji di kelas, dia tidak melihat wanita, melainkan semua berisikan anak-anak berandal. Araji pun memperkenalkan dirinya. Lalu diperintahkan gurunya untuk mencari tempat duduk. Lalu terlihat di pojokan ada seorang wanita yang membuat Araji jatuh cinta. Araji menyebutnya dengan seperti emas di antara arang. Dia pun duduk bersebelahan dengan wanita itu dan memperkenalkan dirinya yang bernama Jin Mahoro. Araji yang sedang berhalusinasi menikah dengan Mahoro. Diperlihatkan juga perkelahian yang sebelumnya sudah dimenangkan oleh Matakara. Di sisi lain, Mahoro mengajak Araji untuk pulang bareng dan menunggunya di depan gerbang. Araji terkejut dan berpikir apakah masa jomblonya akan berakhir. Ketika Araji ingin pulang, dia dijegal oleh dua orang berandalan yang ingin mengajak Araji bermain dan menanyakan apakah dia nyaman di sekolah ini. Namun perasaan Araji tidak enak. Lalu kabur meninggalkan mereka berdua. Pada saat berlari, dia menabrak seseorang yang berbadan besar. Setelah dilihat, dia adalah Matakara, sahabat semasa kecil dulu, dan sudah 5 tahun tidak bertemu. Matakara bercerita bahwa Araji itu dulu kuat. Mereka sering latihan Honki bersama. Matakara mengajak Araji bermain bisbol, namun dia menolaknya dengan alasan sedang ada urusan. Araji pun berlari dengan cepat menuju gerbang sekolah, tetapi Mahoro sudah tidak ada, dan dia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Ibunya menyambut Araji dengan pertanyaan, apakah di sekolahnya ada wanita cantik? Araji menyebutkan bahwa wanita itu bagaikan emas di tumpukan arang. Di scene lain diperlihatkan seorang yang sedang memakan kebab majil. Dia bernama Marito, ketua dari Shiguma Squad. Si botak bercerita bahwa dia telah kalah dari Matakara, dan dia bilang Matakara adalah orang yang baik. Mendengar perkataan itu menyulut emosi Marito, lalu dia menendang si botak. Di sisi lain Araji sedang bernostalgia, ketika pada waktu itu Matakara dibully oleh orang-orang. Pada saat di sekolah diperlihatkan siswa yang sedang sibuk masing-masing, dan Mahoro tidak masuk kelas hari ini. Ketika ingin memakan bekal di atas balkon, Araji melihat Mahoro sedang duduk sendirian. Lalu mereka makan bekal nasi berduaan. Ketika Mahoro mengajak Araji berteman, Araji pun lagi-lagi terbawa perasaan. Tetapi Jabu dan Komao ragu terhadap kehebatan Araji. Tetapi dia berbicara bahwa Araji itu kuat, berani dan keren. Dia pun mengakui Araji. Komao melihat Mahoro berada di atas bersama Araji dan ingin melaporkan hal ini kepada Matakara. Tetapi ditahan oleh Jabu dengan dalih mereka akan melihat tradisi SMA Ichi. Scene lain berpindah, terlihat Araji sedang membeli batu berwarna merah hati. Tidak lama kemudian datanglah Jabu dan Komao yang mengajak Araji bermain game.
sedang asik bermain game. Jabu melihat ada beberapa orang sedang berjalan ke arah mereka. Jabu pun mengajak Komau pergi dari tempat itu dan meninggalkan Araji sendirian. Mereka ingin memberi pelajaran kepada Araji karena seenaknya bermain game di sana dan mengklaim bahwa Araji telah merebut wilayah mereka. Karena Araji bukan dari klan Minato dan Shiguma sekuat, Araji berlari meninggalkan tempat itu dengan hanya mengenakan celana pendek berwarna pink. Ternyata itu semua adalah rencana dari Jabu dan Komau untuk melihat kehebatan Araji. Jabu pun beranggapan bahwa Araji tidak sekuat yang diceritakan Matakara. Araji berlari hingga sampai kuil yang terkenal horor karena banyak Honki yang terkurung di sana. Ketika sudah terpojok, Araji melihat ada sebuah pistol dan dia melesatkan pistol itu ke arah mereka. Namun peluru tersebut malah mengenai kepala Araji sendiri. Hal itu membuat dia pingsan. Ketika tersadar, dia mencoba melepaskan peluru itu dengan cara diputar. Setelah itu terlihat asap keluar dari peluru tersebut. Terlihat seperti kepulan angin yang kemudian bentuknya menjadi sosok Hanki yang memperkenalkan namanya Senya. Senya pun memberi tawaran untuk Araji, apapun keinginannya akan terkabulkan. Senya melihat Araji sebagai orang gagal dan pengecut. Akhirnya Araji paham yang ada di hadapannya saat ini adalah Honki yang pernah menjadi mitos. Senya kembali menawarkan Araji apakah dia ingin kekayaan, kuasa, atau jabatan. Tetapi Araji meminta dia tidak ingin jomblo dan ingin mempunyai pacar. Scene berpindah diperlihatkan Jabu dan Komau yang tidak puas mengerjai Araji. Lalu Matakara menyebut bahwa Araji adalah pria yang lembut dan tidak suka berkelahi. Ketika Jinwo sudah di rumah, dia melanjutkan untuk mengukir nama Mahoro pada batu yang dia beli di toko. Dia juga mengucapkan bahwa batu ini bukti cintanya yang abadi pada Mahoro. Setelah itu diperlihatkan Araji yang sedang merapikan rambutnya ditanya oleh ibunya, apakah dia ingin berkencan. Tetapi Araji tidak mengakuinya dan langsung pergi. Mereka bertemu di suatu taman. Ketika Mahoro berbicara bahwa dia senang Araji pindah ke sekolahnya, Senya pun menyuruh Araji menyatakan cintanya pada Mahoro ketika ingin menyatakan perasaannya. Namun, kebiasaan Araji terulang lagi. Dia kebelet untuk buang air kecil. Dengan penuh keberanian, Araji pun memberikan batu dengan ukiran nama Mahoro. Tapi terlihat dari raut wajah Mahoro, sepertinya dia tidak senang melihat hadiah itu. Araji lalu ingin menyatakan perasaannya terhadap Mahoro untuk kedua kalinya. Tetapi terlihat beberapa orang memutari mereka, dan dua orang sedang mengarah kepada mereka. Lalu dia mengenalkan dirinya, yang bernama Jin Marito, ketua dari Sigma Squad. Menyadari kondisi tidak kondusif, Araji mengajak Mahoro untuk pergi. Lalu Mahoro meminta Araji untuk melawan Marito, dan ternyata Mahoro adalah adik dari Marito. Matakara yang melihat Araji sedang terpojok, langsung berlari untuk menyusulnya. Araji pun beberapa kali dipukuli dan tidak melawan. Lalu terlihat Mahoro senang melihat kakaknya yang hebat berkelahi. Wah, bangke juga nih Mahoro. Senya melihat Araji seperti putus asa dan tidak ingin melakukan kontrak kepadanya. Lalu Senya ingin pergi, namun terhenti ketika melihat daya semangat dari Araji dan mulai membantu Araji untuk melesatkan satu tinjuan yang mengakibatkan Marito terpental jauh. Wah, nambah menarik aja nih anime dari Bucigiri episode 1, di mana dia sudah mendapatkan Honkai yang overpower. Nantikan keseruan alur cerita berikutnya.